Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang surat Al-A'la. Kalau sebelumnya kita membahas tentang awal surat, yaitu perintah tentang bertasbih, sabbihisma rabbikal a'la, ya, bertasbihlah kamu kepada Rabb kamu yang maha tinggi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memerintahkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih kepada Allah, ya, Rabb, Rabbikal a'la, Rabb kamu yang maha tinggi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menjelaskan Rabb yang maha tinggi itu siapa. Maka di dalam ayat berikutnya sebutkan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada alladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Makna Rabb adalah, para ulama mendefinisikan, kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan Tuhan saja, ya. Bertasbihlah kamu dengan, ya, sabbihisma, menyebut asma Tuhanmu. Dalam bahasa Indonesia disebut Tuhan, Rabb disebut, terjemahkan Tuhan. Tapi makna Rabb itu lebih luas dari itu. Jadi makna Rabb itu adalah Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang mengendalikan, yang memberi rizki, yang memberi kesehatan, dan lain sebagainya. Ini makna Rabb, ya. Sabbihisma rabbikal a'la, yang maha tinggi. Di makna Rabb adalah bahwa Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang menjaga, yang memelihara, yang mengendalikan, yang memberi rizki, yang memberi kesembuhan, yang memberikan hidayah. Artinya bahwa Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Itu makna Rabb. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam semua itu Allah adalah maha tinggi di atas apa yang diciptakannya. Al-A'la, ya, Allah adalah yang tertinggi dari semua yang ada, dari semua makhluknya, yang maha tinggi kekuasaannya, yang maha tinggi zatnya, yang maha tinggi kedudukannya, yang maha tinggi kemampuannya, yang maha tinggi kekuasaannya, kebesarannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal, karena Allah adalah yang maha tinggi di atas segalanya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, di dalam ayat berikutnya dijelaskan di antara bentuk rububiyah Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan, yang mengendalikan, yang mengatur, yang memberi kesehatan, yang memberi rezeki dan sebagainya. Nah, dijelaskan pada ayat berikutnya, alladzi khalaqa fasawwa, bahwa Allah itu adalah yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu, dan semua itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Alladzi khalaqa, Allah itu adalah yang menciptakan. Jadi Rabb al-A'la itu adalah alladzi khalaqa, yang menciptakan, ya, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Jadi ciptaan Allah itu adalah sempurna. Allah menciptakan langit dan Allah menyempurnakan ciptaannya lah. Ya, langit itu diciptakan oleh Allah dengan sempurna, sehingga semua berjalan sesuai dengan garis edarnya, tidak saling berbenturan. Ya, kalau terjadi error, apa yang terjadi? Kiamat. Jadi Allah menciptakan langit itu dengan perhitungan yang sangat detil. Allah menyempurnakan penciptaannya. Allah menciptakan bumi. Ya, Allah juga menciptakan makhluk-makhluk yang lain, menciptakan manusia, menciptakan hewan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ciptaannya itu sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ciptaan Allah itu semuanya diatur oleh Allah secara seimbang, secara teratur, dengan perhitungan yang sangat detil, dengan sistem yang sangat canggih. Ya, tadi semuanya itu di atas segala makhluknya. Jadi yang diciptakan oleh Allah itu sempurna. Nah, ungkapan ini dijelaskan oleh Allah juga di dalam ayat-ayat yang lain, termasuk dalam surat Al-Infitar ayat 7. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, allazi, Allah itu adalah zat yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, dan menyempurnakan kejadianmu, fa'adalaka, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Yang menjelaskan tentang kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, yang menyempurnakan kejadiannya atau penciptaannya, dan Allah menjadikan susunan tubuhnya itu seimbang. Ini diantara kesempurnaan ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 38, "Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa." Kemudian ya, sperma itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Ya, dari segumpal darah itulah kemudian diciptakan oleh Allah, dijadikan menjadi manusia yang sempurna. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7, wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsin, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk-makhluknya itu, ya, semua ciptaan Allah itu dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang seimbang, yang teratur sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah itu adalah zat yang telah menciptakan sab'a samawatin, 7 langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat dalam ciptaan Allah yang Maha Pengasih itu min tafawut, ketidakseimbangan. Jadi Allah itu sudah menciptakan ciptaan yang sangat sempurna. Ya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Walladzi qaddara fahada." Ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu adalah bukti tentang rububiyatullah. "Walladzi qaddara fahada." Walladzi, dan Allah itu adalah zat yang qaddara. Qaddara itu menentukan takdir, menentukan kadar, menentukan ukuran masing-masing makhluknya itu. Fahada, dan memberinya petunjuk. Ayat ini cukup pendek tapi maknanya sangat luas ya. Walladzi qaddara, jadi Allah itu yang menentukan kadar, ukuran makhluk-makhluknya. Kalau tadi menciptakan dan menyempurnakannya, kemudian Allah membuat ketentuan, membuat ukuran, membuat takdir. Jadi setiap makhluk itu diciptakan oleh Allah dengan takdirnya. Nah, ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat yang lain, dalam surat Al-Qamar ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan biqadar, sesuai dengan kadarnya, ukurannya. Ya. Kadarnya, ukurannya, atau takdirnya. Jadi setiap hal itu diciptakan oleh Allah sudah punya takdir sendiri-sendiri. Ya, sudah punya ukuran sendiri-sendiri. Sudah ada batasannya sendiri-sendiri. Allah menciptakan langit, ya, itu ada takdir, ada ketentuannya, ada kadarnya, dan itu berbeda dengan makhluk yang lain. Karena ketika Allah menciptakan makhluk itu masing-masing ada manfaatnya, ada kegunaannya yang tidak sama. Ya, Allah menciptakan manusia, manusia itu ada manfaatnya. Ya, Allah mendesain manusia ya sedemikian rupa sebagai makhluk yang terbaik. Allah telah menyiapkan itu semua. Ada ukurannya, ada batasannya, ada takdirnya. Untuk apa manusia itu diciptakan? Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan udara, menciptakan bintang, menciptakan matahari, bulan, ya, menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, menciptakan laut. Semuanya itu sudah ada takdirnya masing-masing. Mereka diciptakan untuk apa? Ya, mereka itu diciptakan oleh Allah biqadar tadi, dengan ketentuan Allah. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in biqadarin." Segala sesuatu itu telah diciptakan oleh Allah dengan ukuran, dengan takdir. Hattal ajzi wal kaisi, sampai kelemahan, ya,
termasuk orang lemah, orang kuat itu ya sudah ditentukan oleh Allah takdirnya. Orang kaya, orang miskin, ya, orang laki-laki, perempuan, tinggi, pendek, besar, kecil, ya, hitam, putih, itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan kadarnya, dan masing-masing ada manfaatnya, ada kegunaannya, ada tujuannya, yang itu tidak sama. Ya, walaupun orang itu diciptakan oleh Allah ada kesamaan, tapi tidak sama persis. Masing-masing nasib orang juga berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang besar, ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diciptakan oleh Allah dengan kadarnya masing-masing. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in biqadarin hatta wada'aka yadaka ala khaddika." Jadi segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan ya sampai ketika kita meletakkan tangan di pipi kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, jadi apa yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada ketentuannya. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah." Bahkan Allah itu sudah menentukan takdirnya para makhluk itu. Kataballahu, Allah telah menuliskan maqadiral khalaiq, takdirnya para makhluk itu qabla ayyukhlaq, ya, qabla ayyahluqa, sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum terciptanya langit dan bumi itu Allah sudah menentukan takdirnya makhluk-makhluk. Bi khamsina alfa sanah, 50.000 tahun sebelumnya, sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bi khamsina alfa sanah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Jadi segala sesuatu itu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala biqadar. Ya, dengan ketentuan Allah, dengan kadarnya, dengan batasannya, dengan ukurannya, dengan bagiannya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh, ya, Allah itu menciptakan besi, ya kan? Besi itu kira-kira diciptakan Allah untuk apa? Jadi ketika Allah menciptakan besi itu ada ketentuan-ketentuannya. Besi itu sifatnya begini, 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 begini. Dan itu ada manfaatnya. Takdirnya besi ya itu, diciptakan oleh Allah besi. Bumi diciptakan oleh Allah, ada takdirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan besi misalnya, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas, dan telah kami ciptakan besi, ya, kami ciptakan besi yang padanya fihi ba'sun, yang di dalamnya itu terdapat kekuatan, syadidun, yang hebat. Jadi besi itu memiliki kekuatan yang hebat. Ba'sun syadidun wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi manusia. Jadi ketika menciptakan besi itu Allah sudah menentukan takdirnya besi itu untuk apa. Ya, dikatakan besi itu banyak manfaatnya. Apa kekuatannya besi itu? Ya, coba kalau tidak ada besi apa yang terjadi sekarang? Ya, kalau tidak ada besi, kalau Allah tidak menciptakan besi, besi itu kan banyak manfaatnya. Untuk bikin kendaraan itu semuanya pakai besi. Ya, untuk bikin bangunan yang tinggi-tinggi itu semuanya pakai
besi. Untuk bikin senjata Allah, ya, itu diantara manfaatnya Allah menciptakan besi, senjata. Ya, justru diantara manfaat pertama ya, besi itu dibuat senjata, dan itu diberikan oleh Allah mukjizat kepada Nabi Daud, ya, untuk melunakkan besi dijadikan baju perang. Ya, itu mukjizat Nabi Daud. Jadi, termasuk penemu baju perang itu ya Nabi Daud. Ya, diberikan manfaat mukjizat oleh Allah melunakkan besi sehingga bisa dibuat menjadi baju perang. Sampai sekarang besi itu manfaatnya luar biasa. Ya, mungkin listrik dan sebagainya, kita juga itu ada manfaatnya dari besi, itu bisa menghantarkan listrik dan sebagainya, peralatan yang kita pakai banyak. Allah telah menentukan takdirnya itu, kadarnya itu, ya, manfaatnya dari besi itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan hewan. Hewan itu ditakdirkan oleh Allah juga, dibuat ketentuan hewan. Contoh sapi. Sapi itu diciptakan Allah pemakan apa Pak? Makan tumbuh-tumbuhan, rumput, ya kan? Itu takdirnya sapi. Jadi Allah sudah mendesain hewan, ya, sapi itu ketentuannya seperti itu. Jadi masing-masing wa kulla syai'in wa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dengan ketentuannya masing-masing. Ada hewan pemakan rumput, ada hewan pemakan daging, itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Allah yang menentukannya. Ada kadarnya masing-masing, ada tugasnya masing-masing, ada bagiannya masing-masing. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap makhluk memiliki takdir yang berbeda, tidak sama, karena tugasnya masing-masing berbeda, ketentuannya berbeda. Langit memiliki takdirnya, hujan memiliki takdirnya, angin memiliki takdirnya, air memiliki takdirnya, tumbuh-tumbuhan memiliki takdirnya masing-masing, dan diciptakan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menghendaki. Alladzi qaddara fahada. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu juga ada ukurannya, ada kadarnya, ada ketentuannya. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazilu biqadri ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Walau basatallahu ar-rizqa, kalau seandainya Allah itu membentangkan rezeki, ya, li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Walakin, tetapi, yunazzilu biqadri ma yasha, Allah itu menurunkan rezeki itu biqadrin, dengan kadar, ukuran, ya, biqadri ma yasha, menurunkan apa yang dikehendaki dengan ukuran. Jadi takdir itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita diturunkan itu sesuai dengan ukurannya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan hujan. Hujan itu juga ada kadarnya. Berapa banyak air yang diturunkan oleh Allah, ya, itu ada kadarnya juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas samai ma'an biqadarin, ya, dan kami telah menurunkan dari langit itu air biqadarin, dengan menurut ukurannya, ada ukurannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah ketika menciptakan manusia,
Manusia itu diciptakan oleh Allah juga dengan kadarnya, dengan takdirnya, dengan ketentuan Allah, ada ukurannya. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Alam nakhluqkum min ma'in mahin, bukankah kami telah menciptakan kamu itu dari air yang hina? Faja'alnahu fi qararin makin, lalu kami menjadikannya dalam tempat yang kokoh, yang dimaksud adalah dalam rahim. Ya, ini Allah menciptakan manusia itu dari air yang hina, lalu ditempatkan di tempat yang kokoh, yang dimaksud adalah dalam rahim. Ila qadarin maklum, kepada batas waktu, ya, batasan tadi qadar. Ila qadarin maklum, sampai ketentuan yang diketahui, ya. Maksudnya apa? Manusia itu dalam kandungan sampai batas waktu berapa lama, Pak? Itu sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa. Jadi manusia itu, ya, diciptakan oleh Allah dari air, berada dalam rahim selama berapa bulan? 9 bulan. Itu normalnya, ya, normalnya. Semua sudah didesain oleh Allah, biqadar tadi. Ada ketentuannya, ada ukurannya. Ya, ila qadarin maklum. Faqadarna, lalu kami tentukan bentuknya. Nah, yang membentuk manusia itu, ya, manusia itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu di dalam rahim itu. Ya, Allah yang menentukannya, bentuknya seperti ini. Faqadarna fa ni'mal qadirun, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Allah yang menentukan. Ini Allah menjelaskan tadi, walladzi qaddara fahada. Ketika Allah sudah memberikan takdir, Allah menciptakan, menentukan takdirnya, fahada, lalu Allah memberinya petunjuk. Ya, Allah memberinya petunjuk. Ya, maksudnya bagaimana? Jadi ketika Allah sudah menciptakan makhluknya yang sempurna, yang seimbang, dan Allah sudah memberikan setiap makhluk itu takdirnya, maka kemudian Allah nanti akan memberikan petunjuk, arahan, ya, kepada makhluk yang sudah diciptakan dan diberikan takdirnya itu untuk menjemput takdirnya. Ya. Jadi manusia itu sudah punya bagian masing-masing. Makhluk itu sudah punya bagian masing-masing, ketentuan masing-masing, takdir masing-masing. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Ya, qala Nabi Musa berkata, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu, Tuhan kami adalah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Summa hada, kemudian memberinya petunjuk. Ya, di situ yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menciptakan makhluknya dengan sempurna, Allah sudah menentukan takdirnya, maka Allah memberikan petunjuk, arahan kepada makhluk itu untuk menjemput takdirnya. Ya, kira-kira kalau kita manusia, ada yang tahu nggak takdirnya? Tidak ada seorang pun yang tahu takdirnya. Jadi jangan sampai manusia mendahului takdir. Dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nanti Allah yang mengarahkan. Jadi ketika Allah sudah menciptakan makhluknya, masing-masing itu sudah diberikan takdirnya, nanti Allah yang akan mengarahkan manusia itu menuju takdirnya. Allah yang mengarahkannya. Fahada, tunjukkan takdir kita. Kalau manusia, takdir kita itu surga apa neraka. Ya, orang tidak tahu takdirnya, tapi Rasul memberikan tanda-tandanya.
takdir kita itu termasuk orang yang masuk surga atau masuk neraka. Ada tanda-tandanya. Mujahid mengatakan Allah menciptakan manusia dan menentukan takdirnya, maka Allah menunjukkan kepadanya jalan takdirnya, apakah akan celaka menuju neraka ataukah bahagia menuju surga. Allah juga menciptakan hewan ternak, menyempurnakan ciptaannya. Allah menentukan takdirnya bahwa makanannya adalah rumput, maka Allah yang akan menunjukkan hewan itu menuju padang rumput untuk menjemput makanannya. Allah menciptakan sapi, kambing dan sebagainya. Siapa yang mengajari mereka bahwa makanannya itu? Kambing diciptakan oleh Allah, makanannya itu. Allah yang memberikan petunjuk kepada mereka. Allah yang memberikan petunjuk. Ciptakan oleh Allah, takdirnya seperti itu, bagiannya seperti itu. Hewan pemakan daging misalnya, diciptakan oleh Allah, makanannya daging. Diarahkan oleh Allah, makanannya daging, karena sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Ada usaha-usaha manusia yang ingin merubah, ada usaha-usaha manusia yang ingin merubah, mendidik hewan seperti manusia. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Ada yang dilatih dengan keahlian-keahlian tertentu. Burung disuruh bicara. Burung apa itu, Pak? Tapi tidak bisa seperti manusia sepenuhnya dia. Karena takdirnya bukan seperti manusia. Ada keterbatasannya dan mereka tidak bisa melampaui takdir itu. Biqadar tadi udah ada ukurannya, nggak bisa dia melampaui ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah itu pada hewan itu. Dibatasi oleh Allah. Enggak segala bisa, tidak. Nah, kalau manusia ini, manusia itu juga diciptakan oleh Allah, ada keterbatasan, ada batasan. Tapi manusia itu terkadang pengen bisa melakukan apa saja. Apalagi orang-orang sekarang itu, masya Allah, sudah diciptakan oleh Allah baik-baik dalam bentuk yang sempurna, wujud yang sempurna, gitu kan? Ada orang-orang yang pengen jadi apa itu, Pak? Malah pengen jadi apa? Ada yang pengen jadi hewan, sampai bentuknya dirubah. Ada yang pengen seperti harimau, wajahnya dirubah. Enggak bisa, karena takdirnya bukan ke sana. Beda. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menentukan semuanya itu ada batasannya, ada ukurannya yang tidak bisa melampaui. Jadi masing-masing beda setiap makhluk itu. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara contoh takdir Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati awin nar." Setiap jiwa yang bernafas itu pasti telah dituliskan tempatnya di surga atau neraka. Kita semua ini sudah ditentukan takdirnya oleh Allah, tempat kita itu di surga atau neraka. Tapi kita tidak tahu tempat kita itu di surga atau neraka. Ini pasti. Kalau nggak surga ya neraka. Pilihannya cuma itu, surga apa neraka. Wa illa, dan jika tidak, waqad kutibat saqiyah aw sa'idah, maka telah ditulis celaka atau bahagia. Telah ditulis oleh Allah. Kalau nggak celaka ya bahagia. Faqala rajulun, lalu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala namkusu ala kitabina wa nada'il amal?"
wahai Rasulullah, ya, apakah tidak sebaiknya kita membiarkan ya takdir kita dan meninggalkan amal? Ya, ini kadang orang itu merasa bahwa yang dialami sekarang itu adalah takdirnya atau akhir takdirnya. Yang kita alami sekarang memang takdir juga, tapi bukan akhir dari takdir kita. Ya, sehingga orang yang sekarang dalam keadaan miskin belum tentu takdirnya miskin. Orang yang sekarang dalam keadaan kaya belum tentu takdirnya nanti kaya. Ya, karena takdir itu terus berjalan, terus berubah. Ya, jangan sampai nanti orang ketika diciptakan, nah tadi seakan-akan dia sudah mengetahui takdirnya. Tidak ada seorang pun yang tahu takdirnya. Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nabi mengatakan, bukan berarti kita meninggalkan amal, bukan. Tapi Nabi menyuruhkan i'malu, beramallah. Ya, beraktivitaslah, berbuatlah. Fakullun, maka semuanya itu muyassarun, akan dimudahkan oleh Allah. Lima, untuk apa? Khuliqa lahu, dia diciptakan. Ya, ciri orang itu takdirnya kemana, ya, orang itu tahu takdirnya kemana, itu akan dimudahkan oleh Allah. Kalau memang itu takdirnya, akan dimudahkan oleh Allah. Kalau orang itu ditakdirkan ahli surga, maka akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Ciri-cirinya dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau sudah bagiannya, kalau sudah takdirnya, akan dimudahkan oleh Allah menuju takdir itu. Tapi kalau bukan takdirnya, walaupun dia berusaha keras, ya, sekeras-kerasnya, kalau bukan takdirnya, bukan bagiannya, tidak akan bisa. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalau ada orang yang ketika dia melakukan keburukan itu lebih mudah, saya itu kalau melakukan keburukan kok mudah, itu hati-hati. Itu artinya, ciri-cirinya, tanda-tanda bahwa jalan kita akan menuju neraka. Ya, kita ini lebih mudah melakukan kebaikan apa lebih mudah melakukan keburukan? Kira-kira lebih mudah mana, Pak? Kalau lebih mudah melakukan kebaikan, berarti itu tanda-tanda takdir kita menuju surga. Tapi kalau kita lebih mudah melakukan keburukan, itu tanda-tanda ya takdir kita menuju neraka. Ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, amma ahlus sa'adah. Adapun orang-orang yang ahli kebahagiaan, fayuyassiruna li'amali ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan atau mengerjakan amalan-amalan ahli kebahagiaan, ahli surga. Wa ma'alu syaqawah, adapun orang-orang yang ahli celaka, fayuyassiruna li'amali ahli syaqawah, maka dia akan dimudahkan ya untuk menuju atau melakukan amal-amal para ahli neraka. Jadi cirinya tadi yang dikatakan oleh Rasulullah begitu. Kalau itu memang takdirnya, pasti akan dimudahkan oleh Allah menuju ke sana. Kalau tidak takdirnya, tidak. Ya, apa saja. Jadi kalau kita pengen usaha, ya udah usaha keras gitu ya. Nah, kalau orang dimudahkan rezekinya oleh, ada yang dimudahkan oleh Allah rezekinya. Kalau ditakdirkan kaya, ya mudah saja itu. Usaha-usahanya itu dimudahkan sehingga ya dia menjadi orang kaya. Tapi kalau tidak ditakdirkan Allah menjadi siang, sore, malam, ya dia tidak akan mendapatkannya. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau udah adzan ya. Ya, moga silakan.
Kita lanjutkan sebentar Pak ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkannya dia ya menuju jalan ke surga. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil wastaghna dan merasa cukup, ya merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan ya pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar menuju surga. Jadi kalau dia seorang ahli surga maka akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Kalau dia ahli neraka maka ya dia akan dimudahkan jalannya menuju neraka dan disulitkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzi akhrajal mar'a, Allah menjelaskan tentang rububiyahnya. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu menjadikannya rumput itu kering kehitam-hitaman, faja'alahu ghusaan ahwa. Ini adalah penjelasan ya tentang rububiyatullah, bahwa Allah itu yang menciptakan, bahwa Allah itu yang memberikan ketentuan kepada makhluknya atau mentakdirkan, memberikan takdir kepada makhluknya. Allah yang menyempurnakan ciptaannya, dan Allah yang menunjukkan atau memberikan hidayah kepada makhluk-makhluknya. Allah yang telah menciptakan rumput-rumputan, dan Allah juga yang mematikannya. Ini makna Arab ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada sampaikan. Ya, Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Tentang fasawa ya, alladzi khalaqa fasawwa, penciptaannya terus penyempurnaannya. Ya. Sekarang kalau kita sebagai makhluk manusia pasti anggapan kita kalau dilahirkan ke dunia itu kan pasti sempurna. Jadi dengan anggota badan kita semua seperti yang ada sekarang. Sekarang bagaimana kalau seandainya ciptaannya itu tidak sempurna? Bukankah sebetulnya dalam surat At-Tin juga dikatakan lafaz falaqnal insana fi ahsani taqwim, jadi betul-betul sempurna. Bagaimana kalau misalnya ada makhluk yang diciptakan tidak sempurna? Ada yang cacat. Ada yang cacat. Bagaimana bisa menjelaskan seperti ini? Iya, tadi Allah itu tadi dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu biqadar, ya, hatal sampai orang yang lemah dan orang yang kuat disebutkan. Itu tadi takdir Allah. Maka selain Allah tadi menyempurnakan ciptaannya, faqaddara, menentukan takdirnya, bagiannya. Ya, maka ada yang diciptakan lemah, ada yang diciptakan kuat, gitu ya. Jadi walaupun ada orang yang lahir misalnya dia tidak punya tangan, ada orang lahir tidak punya kaki, ada orang lahir tidak punya mungkin telinga, ya itu adalah bagian dari ketentuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aslinya ketika Allah menciptakan makhluknya itu dalam sempurna. Walaupun dia dalam keadaan cacat itu ya dia tetap ya sempurna. Ya, dengan ketentuan Allah. Alladzi qaddara fahada. Jadi masing-masing itu diciptakan oleh Allah atas kehendak Allah tadi. Takdirnya itu diciptakan seperti apa. Gitu ya. Jadi aslinya Allah menciptakan semua itu dalam keadaan yang sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya, langit, bumi dan sebagainya itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Jadi kalau ada yang dalam keadaan prematur misalnya, ya itu memang
Yang menentukan adalah takdir tadi. Qaddara alladzi qaddar. Memang ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Tapi kalau dalam ayat lain kan disebutkan tadi, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud, dalam surat Al-Mulk itu. Kamu tidak akan bisa melihat ciptaan Allah itu dari kekurangan. Farji'il basara karrataini hal tara min futur. Ya, sampai kalau kita mau, ini secara umum, secara keseluruhannya. Jadi kalau kita mau mencari-cari tentang kekurangan, ya, ciptaan Allah itu tidak ada. Ya, tidak ada, karena Allah yang menjaminnya. Jadi kalaupun diciptaan dalam keadaan tadi itu, ya, dalam keadaan cacat istilahnya, ya, ada orang yang lainnya disebutkan bibirnya utuh, tapi dia ada yang sumbing, ya, nah itu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kehidupan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, diuji oleh Allah. Kalau diuji oleh Allah seperti itu bagaimana? Ya, jadi dibalik itu semua adalah hikmahnya Allah memberikan ujian, gitu ya. Jadi bukan karena Allah tidak bisa menciptakan atau karena hal yang lain, tapi itu yang dikehendaki oleh Allah seperti itu. Ya, monggo. Yang lain silakan. Betul, fa'alul lima yurid. Jadi semua terjadi atas kehendak Allah. Yang penting begini Ustaz, kita takdir ini orang kan akhirnya semacam kondisi kita ditentukan surga neraka. Ada memang hal-hal yang ditentukan juga bisa nggak bisa begitu. Contoh, orang bisa panjangan jauh paling nggak bisa gitu, kedengaran juga begitu, tangan misalnya ke sini nggak bisa. Tapi ada hal-hal yang dibebaskan sama Allah. Dan inilah yang perlu dibahas, itu takdir itu yang dibebaskan. Mau mana jalan surga, jalan neraka? Bukan itu orang bersyukur surga neraka. Ada dua jalan, silakan. Kalau memang jalannya mereka ke surga, atau jadi pasti ke surga. Jadi jangan pesimis maksudnya biar jangan. Oh iya. Harus yakin kalau jalannya lurus pasti benar ke surga. Iya. Allah tidak akan mencari janji. Iya. Itu maksudnya. Iya. Ini sekitar ini aja. Betul. Kalau udah takdir sudah, katanya apa dineraka gitu. Iya. Tapi saya juga mau nanya Ustaz. Ustaz. Iya, monggo silakan. Kan ada hadis ya Ustaz. Iya. Ada orang yang amalnya amalan surga, tinggal satu depan lagi ke surga, tapi takdir berbicara lain dia masuk neraka. Ada amalan yang amalnya neraka, tinggal satu depan lagi ke neraka, dia masuk. Tapi karena takdir berbicara lain dia masuk surga. Itu mensikapinya gimana Ustaz? Kan Iya, tadi itu dibilang ada tadi dibilang kalau kita takdirnya ke surga akan dimudahkan kan. Tapi hadis Nabi itu bilang itu udah sepanjang hidupnya dia amalannya amalan surga. Tinggal satu depa lagi ke surga. Tapi takdir bicara lain dia masuk neraka. Gimana Ustaz? Ya kan tadi takdirnya sudah mendahului. Enggak, yang maksud saya kenapa dia udah melakukan yang seperti dibilang Nabi, dimudahkan untuk melakukan kebaikan, artinya kan amalannya amalan surga kan? Iya. Tapi kenapa di akhir hidupnya dia masuk neraka gitu? Karena tadi di dalam hadis itu kan karena sudah didahului oleh takdirnya. Jadi kalau kita berbicara tentang takdir itu memang itu termasuk pembahasan yang sangat luas. Karena nanti termasuk pertama kali yang diperdebatkan umat Islam itu dalam akidah terutama itu adalah tentang takdir, ya, adalah tentang takdir. Tapi yang jelas tadi bahwa segala sesuatu itu takdirnya sudah tadi dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, gitu ya. Nah itu tadi diantara ciri-cirinya. Karena aslinya manusia itu tidak ada yang tahu takdirnya. Tidak ada manusia yang tahu takdirnya. Nah, nanti perdebatannya banyak tuh. Apakah manusia itu hanya menjalani takdir atau takdir itu bisa berubah? Ya, antara mukhayyar dan muyassar, gitu kan. Apa takdir itu boleh milih manusia itu? Ataukah manusia itu hanya menjalani saja? Ya kedua-duanya. Jadi ada takdir itu yang bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah, kan gitu. Ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom.
Jadi tidak bisa takdir itu satu, nggak bisa. Ya, dulu Umar itu pernah ketika dia mau ke mana Baitul Maqdis itu, dia dikabari bahwa di daerah itu terkena wabah, ya kan, terkena wabah. Kemudian Umar memutuskan untuk tidak melewati daerah itu, tidak masuk ke daerah itu. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, apakah kamu mau menghindari takdir? Gitu kan? Apa kamu mau menghindari takdir? Apa kata Umar? Saya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya, berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi takdir itu tidak hanya satu. Kalau dia masuk ke daerah itu, di daerah wilayah yang kena musibah penyakit menular itu, dia akan kena takdirnya, tertular bisa juga. Tapi kalau dia menghindar, dia akan menuju takdir yang lain, yaitu terhindar dari musibah. Nah itu, jadi ada takdir-takdir yang memang bisa dirubah. Maka di dalam Al-Quran itu sebutkan apa namanya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi takdir itu bisa berubah. Jadi ya, karena apa? Kalau dikaitkan dengan tadi apa namanya, dia sudah melakukan amalan ahli surga, tapi tinggal satu jengkal saja dia sudah menuju surga, tapi dia melakukan, kan gitu kan, melakukan amalan ahli neraka. Itu kan pentingnya tidak istiqomah tadi ya. Jadi kalau hadis tadi itu dalam hadis tentang penciptaan manusia tadi, itu kelanjutan tadi hadis yang kita baca itu. Jadi dia udah hampir saja masuk surga, tapi ketika sudah dekat, namanya juga orang yang hatinya manusia itu bisa berubah setiap saat, gitu kan? Setiap saat bisa berubah. Nah, begitu dia sudah melakukan amalan ahli surga, ya bisa juga pikirannya kali-kali ngapain, apa salahnya, bisa menganggap kalau dia sekali-kali melakukan amalan, gitu ya. Nah itu melakukan maksiat dan sebagainya sesekali, ternyata sesekali itulah dan terakhir, kan nggak ada yang tahu, ya nggak ada yang tahu. Jadi itu apa namanya, bagian juga dari takdir tadi. Orang tidak tahu, padahal sebenarnya dia sudah menuju ke surga. Jadi kadang orang itu, maka istiqomah itu kan penting kan, ya, istiqomah dalam kebaikan. Ya, sampai Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya teguhkan diriku dalam agamamu. Sabbit qalbi ala dinik, maka istiqomah dalam yang paling berat itu kan istiqomah dalam kebaikan. Ini ya, dan Allah itu berhak memberikan hidayah tadi. Jadi takdir itu tidak satu, gitu ya, tidak satu. Itu tadi salah satu contohnya saja. Jadi apakah harus begitu semua? Tidak, ya. Jadi kalau pembahasan tentang takdir ini memang sangat luas. Tapi diantaranya tadi, kadang kita membahas tentang ayat alladzi qaddara fahada. Ketika Allah itu menentukan, memberikan ketentuan kepada makhluknya, maka Allah akan memberikan hidayahnya tadi, menuju kemana dia. Ya, mungkin begitu Pak ya. Ada yang lain cukup? Iya Pak, silakan. Iya Pak. Terakhir sudah agak paham maksudnya penjelasan. Iya. Tadi. Makanya saya kalau semua takdir itu sudah ditentukan sama Allah, baik itu kaya, miskin, sehat, sakit, bahkan surga neraka pun sudah ditentukan sama Allah. Nah, sedangkan Rasulullah itu menganjurkan kita untuk berdoa. Nah, fungsi doa itu apa gitu? Iya, termasuk tadi tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nah, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Itu diantaranya doa kita, permohonan kita kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai nanti kita pesimis, tidak. Jadi memang Allah itu sudah menentukan takdirnya kita di Lauhul Mahfuz. Ya, itu nanti endingnya terakhir itu. Endingnya itu udah tertulis di sana. Ya, bukan yang sekarang tadi loh. Jadi takdir kita itu bukan yang sekarang. Nanti kalau mati itu dalam keadaan apa? Itu loh. Ya, kalau dia mati dalam keadaan kaya berarti takdirnya kaya. Kalau dia mati dalam keadaan miskin berarti takdirnya miskin walaupun awalnya kaya, kan gitu.
Jadi ini endingnya itu loh, karena itu yang kita harus hati-hati itu endingnya, terakhir itu dia kemana, ya endingnya itu seperti apa. Kalau takdir yang tidak bisa dirubah, misalnya begini, kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk laki-laki seperti ini, ya takdir kita ya laki-laki, itu nggak bisa dipesan, nggak bisa dirubah. Lah kalau ada orang yang merubah dirinya, fisiknya, itu hukumnya laki-laki apa perempuan? Jadi ada kan sekarang namanya gender, rubah gender itu ya, operasi plastik dari laki-laki jadi perempuan. Itu ya takdirnya tetap laki-laki, ketentuannya diperlakukan seperti laki-laki. Itu upaya manusia yang dia merubah dirinya sendiri, tapi dia hukumnya tetap laki-laki dalam Islam. Karena itu termasuk ya, tidak bisa dipesan tadi ya, itu takdir yang memang dari sononya udah begitu gitu ya. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain mungkin tadi nasib baik, nasib buruk, kaya, miskin, sakit, sehat, nah itu bisa ada usaha-usaha tadi. Jadi di situ harus ada usaha manusia ya. Jadi takdir itu tidak satu, bisa berubah dari satu ke satu yang lain. Dilihat nanti ya, al-umuru bi khawatimiha. Segala sesuatu itu dilihat dari endingnya, akhirnya, kan itu. Ya bisa saja disebutkan orang awalnya dia melakukan kebaikan, ya kan? Menjelang dia meninggal dunia melakukan keburukan. Apa awalnya buruk, yang dulu kisah tentang 99 orang yang membunuh 99 orang, ya kan? Kemudian dia bertaubat, belum sampai tempat dia bertaubat sudah meninggal dunia. Ada yang seperti itu, ya. Memang jalan hidup manusia itu berbeda-beda, dan itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita adalah semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, ya, istiqomah dalam kebaikan, jalan kebaikan. Yaitu semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau amal saleh. Cukup Pak ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.